Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada materi baru yaitu terkait tentang perkembangan retorika. Pada perkembangan retorika ada 6 materi utama. Daftar materi kali ini yang pertama adalah perkembangan retorika masa Yunani kuno. Yang kedua, perkembangan retorika masa Romawi kuno. Yang ketiga adalah perkembangan retorika masa abad pertengahan. Yang keempat adalah perkembangan retorika zaman modern. Yang kelima, perkembangan retorika masa perkembangan Islam. Yang keenam adalah perkembangan retorika di Indonesia. Mari simak dengan saksama materi berikut ini. Materi pertama adalah perkembangan retorika masa Yunani kuno. Martha Kim tahun 2020 mengatakan bahwa perkembangan retorika dari zaman Yunani kuno juga melibatkan peran penting dari Socrates. Nah, Kriantono tahun 2017 mengatakan bahwa perkembangan retorika dari zaman Yunani kuno tidak terlepas dari peran Plato. Plato menulis buku dengan judul Phaedrus. Masih pada sumber yang sama bahwa Aristoteles menjabarkan dan melanjutkan pemikiran dari Plato. Ia menulis buku dengan judul De Arte Rhetorica. Ia meletakkan dasar-dasar retorika ilmiah tentang urgensi pembicara atau penutur untuk mengenal psikologi mitra tutur atau lawan bicara. Ia membagi unsur retorika menjadi 3 unsur, yaitu yang pertama ada ethos yang sering kita kenal dengan kredibilitas sumber, yang kedua ada pathos yang sering kita kenal dengan emosi, yang ketiga ada istilah logos yang sering kita dengar dengan istilah fakta. Rahmat dalam Tambunan tahun 2010 menambahkan bahwa perkembangan retorika dari zaman Yunani kuno tidak terlepas dari peran Demosthenes. Materi yang kedua, kita akan berbicara tentang perkembangan retorika masa Romawi kuno. Perkembangan retorika masa Romawi kuno menurut Hendrikus dalam Tambunan tahun 2010 dimulai saat Yunani dikuasai kerajaan Romawi. Nah, orang-orang Romawi yang terkenal dengan ilmu retorika seperti Cato Senior. Ia terkenal melalui pidato untuk mengajak rakyat Kekaisaran Romawi untuk menghancurkan kota Kartagi di Afrika Utara. Selain itu, ada tokoh Marcus Tullius Cicero. Ia dikenal sebagai ahli pidato terbesar di Kekaisaran Romawi. Lalu ada Gaius Julius Caesar. Ia seorang yang masyhur dan tepat dalam hal perang dan berpidato. Masih pada sumber yang sama, terakhir ada tokoh yang dikenal dengan nama Quintilianus. Ia mendapat pengukuhan resmi dari Kaisar Vespasianus sebagai profesor resmi ilmu retorika. Pada materi yang ketiga, kita berbicara tentang perkembangan retorika pada masa abad pertengahan. Retorika masa abad pertengahan ditandai dengan perkembangan pesat wejangan religius atau khutbah. Nah, wejangan ini dikembangkan di biara-biara karena muncul retor dari umat Kristen. Retorika mencapai titik pada masa ini. Pada akhir abad ini, ilmu berkhutbah berkembang pesat di bawah Orde Dominikan. Menurut Briggs dan Burke tahun 2000, banyak altar berada di pusat gereja Kristiani. Media lisan dieksploitasi sebagai retorika gerejawi atau
ecclesiastical rhetoric. Pakar sosiologi Zygmunt Bauman mendeskripsikan mimbar gereja Katolik sebagai sebuah media massa. Hasil riset Effendi tahun 2021 menjelaskan bahwa perkembangan retorika pada abad pertengahan ini semakin mapan, terkhusus negara-negara Jerman, Prancis, dan Inggris. Pelajaran retorika menjadi bagian penting dari program studi di universitas-universitas dengan penekanan pada penggunaan retorika dalam menyusun pidato agama, tulisan teologis, dan ajaran-ajaran moral. Santo Agustinus dan Santo Yohanes Chrysostomus ini adalah dua tokoh yang sangat berpengaruh dalam mengubah pandangan tentang retorika selama abad pertengahan. Nah, ia menggabungkan keterampilan retorika dengan ajaran agama Kristen. Materi yang keempat, kita akan berbicara tentang perkembangan retorika zaman modern. Perkembangan retorika pada zaman modern menurut Sulistiarini dan Zainal dalam Andayani dan Sukaharsono tahun 2023 ini memiliki 3 arus utama. Yang pertama ada aliran pertama atau disebut sebagai Renaissance. Aliran kedua atau disebut sebagai Belles Lettres. Aliran ketiga atau sering disebut dengan Evolusionis. Aliran yang pertama atau Renaissance, menurut Setiawan dan kawan-kawan tahun 2023, terdapat tokoh terkenal di aliran ini. Nah, tokoh ini adalah Joseph Campbell. Ia menjelaskan bahwa retorika harus bertujuan memikat imajinasi, mencerahkan pemahaman, membangkitkan perasaan, dan mempengaruhi kemauan audiens. Aliran kedua atau sering disebut sebagai Belles Lettres, tokoh terkenal pada aliran ini adalah Hugh Blair. Ia menulis buku dengan judul Lectures on Rhetoric and Belles Lettres. Buku ini berisi hubungan retorika, sastra, dan kritik. Aliran ini berfokus pada persiapan pidato yang mencakup penyusunan pesan dan penggunaan bahasa. Aliran yang ketiga atau sering dikenal dengan istilah elokusionis. Aliran ketiga atau elokusionis mengutamakan teknik penyampaian pidato. Tokoh terkenal pada aliran ini adalah Gilbert Austin. Ia memberikan pedoman praktis cara berpidato termasuk menjaga kontak mata dan mengatur intonasi suara. Materi yang kelima, kita akan berbicara tentang perkembangan retorika masa perkembangan Islam. Menurut Saifullah tahun 2020, dari segi akademik, tokoh Al-Hilwah menyebutkan bahwa seni retorika Arab mulai menjadi kajian para cendekiawan pada era keemasan Islam. Nah, studi yang dilakukan oleh Grenobaum telah mengklasifikasikan khasanah kesusastraan Arab termasuk seni retorika. Pada praktik retorika Arab secara khusus dibahas melalui ilmu yang disebut sebagai balaghah. Nah, seni retorika Arab tidak terlepas dari figur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mementingkan unsur kebenaran dalam berorasi dan berceramah. Nabi Muhammad SAW juga memperhatikan unsur non-literal seperti gestur ketika berkata-kata. Nabi Muhammad SAW memiliki gaya berucap secara seimbang, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat, sehingga mudah dihafal. Materi yang keenam adalah perkembangan retorika di Indonesia. Di sini ada 6 perkembangan retorika. Yang pertama ada era kerajaan dan kesultanan.
Yang kedua, ada era kolonialisme di Indonesia. Yang ketiga, ada masa awal kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, ada era Orde Baru. Yang kelima, ada era reformasi. Dan yang keenam, ada era digital. Era kerajaan dan kesultanan. Nah, pada era kerajaan dan kesultanan, sastra lisan juga sudah dikenal, seperti cerita rakyat dan hikayat. Retorika dalam sastra lisan ini digunakan untuk mengajarkan nilai moral, menghibur, dan memperkuat identitas, termasuk memperkuat identitas budaya. Nah, retorika terkenal pada era kerajaan di Indonesia seperti hikayat Hang Tua, serat centini, pantun, dan syair. Masa kolonialisme di Indonesia. Penguasa kolonial menggunakan retorika ekonomi melalui strategi yang disebut dengan divide et impera atau membelah dan memerintah untuk menciptakan perpecahan antar etnis, suku, dan kelompok masyarakat di Indonesia. Masa awal kemerdekaan Indonesia. Retorika ini digunakan oleh tokoh pergerakan kemerdekaan dan pemimpin untuk mobilisasi massa, menginspirasi, mengartikulasikan tujuan nasional, dan mencari simpati di dalam negeri dan internasional dalam bentuk kata-kata yang kuat dan inspiratif. Era Orde Baru. Retorika dimanfaatkan untuk mempengaruhi opini publik pada era Orde Baru. Nah, pemimpin pada era Orde Baru memanfaatkan retorika untuk menjustifikasi kebijakan pemerintah, menonjolkan ekonomi dan stabilitas politik, serta menekan kritik kepada penguasa. Era Reformasi. Pada era reformasi, retorika memiliki aspek penting seperti adanya kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, pluralisme dan keanekaragaman opini, peran aktif media sosial, dan retorika reformasi politik. Era digital membawa aksesibilitas komunikasi yang luas, namun ini dapat menyebabkan fragmentasi informasi dan filter bubble. Era digital dapat menyebabkan dinamika retorika seperti kecepatan komunikasi tinggi, mengharuskan pesan harus ringkas dan menarik audiens. Singkatan dan adopsi bahasa sering mengubah cara berkomunikasi. Hal ini dapat menyebabkan pendangkalan pesan. Terakhir, retorika digital dapat menyebabkan polarisasi opini. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga mahasiswa semua sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.